Selamat pagi, terima kasih kehadirannya rekan-rekan residen. Ada Dokter Ana udah datang? Dokter Ica? Boleh dibantu Japri Dokter Ica ya untuk link Zoom-nya, Pak Indra atau teman-teman. Ya dokter, izin. Ya, oke. Kita mulai ya. Jadi pada pagi ini saya ingin membicarakan sedikit tentang ESPAL ya. ESPAL itu singkatannya endoskopi sphenopalatine artery ligation. Nah, sebagai pendahuluan sebenarnya tindakan ligasi sphenopalatina ini tidak masuk dalam kompetensi THT umum, atau mungkin lebih tepatnya belum masuk dalam kompetensi THT umum. Saya juga masih belajar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dikerjakan, apalagi untuk teman-teman yang besok kerjanya di daerah dengan rujukan yang jauh ya. Karena tindakan ini cukup penting dan kadang-kadang kita butuhnya urgent ya. Nah, gimana biar bisa mengerjakan? Ya, besok ikut workshop, ikut kursus-kursus gitulah ya. Nah, untuk pagi ini sebagai pendahuluan aja, 2 minggu yang lalu ya sudah dibacakan sama Dokter Tika juga ya. Ini saya nambahin aja dan memperjelas yang kayaknya belum jelas dan saya sendiri juga belajar lagi ya. Ya. Yang pertama untuk di mana-mana kita kalau mau melakukan sesuatu kita perlu tahu detail tentang anatominya. Untuk prosedur ligasi sphenopalatina ini ada beberapa landmark anatomi yang sangat penting, yaitu minimal 3 ini ya, foramen sphenopalatina, crista ethmoid, dan arteris sphenopalatina. Saya pakai ini. Ya. Nih, kita akan bicarakan ini satu-satu ya. Ya, sebelum tiga organ ini, ada satu yang bikin saya bingung sebenarnya waktu baca ya. Kita kenal dulu os palatina, karena diulang-ulang untuk prosedur ini diulang-ulang ngomongin palatina. Terus os palatina yang mana sih? Ya ini ya, ini os palatina. Dan dia ada 2 part ya, pars horizontal dan pars vertikal. Nah, pars vertikal ini, jadi kalau di buku ada yang dibilang pars vertikal os palatine atau palatine bone. Ada yang bilang ascending of palatine bone. Ada juga yang bilang perpendicular plate of palatine bone. Nah, kita kan udah kenal akrab dengan perpendicular plate, tapi itu perpendicular plate-nya sih apa yo? Os ethmoid ya. Jadi perpendikular itu artinya tuh tegak lurus. Jadi berarti bukan hanya di septum aja kita kenal perpendicular plate, ini juga namanya ada yang bilang juga di buku perpendicular plate karena dia artinya tegak lurus ya. Ini kita ingat-ingat os palatina tuh bentuknya seperti ini. Nah, ini yang digedein sebelah aja, sebelah kiri kanan ya, sebelah kanan digedein. Ya. Ini sebelum kita ke anatomi tadi. Nah, kenapa? Karena sering disebut-sebut di sini, makanya saya kasih tulangnya dulu. Nah, ini ada beberapa definisi dari beberapa buku ya. Jadi, lokasi foramen sphenopalatina ini, dia itu di sudut postero superior dari sinus maxilla. Sini ya, postero superior. Dari sudut maxilla dibentuk oleh junction palatine. Ini kalau kursor saya kelihatan nggak? Gini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, oke. Ya, jadi dia di postero superior dari os maxilla di baliknya ya. Ini kan lateral cavum nasi ya, kebayang ya. Nah, dan dibentuk oleh junction dari os palatina kira-kira di sini tadi sama os sphenoid. Nah, di sini dia. Atau ini kalau kita lihat dari CT scan-nya potongan sagittal, ini maxilla postero superior di sini ya. Nah, 90% kasus ini lokasi di buku lain dikatakan 90% lokasinya di meatus superior dekat dengan posterior end. Posterior end itu
mana? Sini ya. Duh, kok kursornya hilang-hilang. Nih, posterior end dari concha media atau dekat lamella basalis. Jadi kalau kita belajar lamella basalis dari concha media itu ada dua part juga, ada pars horizontal, ada pars vertikal. Nah, yang paling bawah itu pars horizontal kan bentuknya begini ya. Nah, jadi di sini letaknya. Benarnya sesuai gambar dari berbagai literatur. Satu lagi, lokasi foramen spalatina di dinding lateral cavum nasi di bagian superior dari vertical plate os palatine. Tadi udah tahu ya, vertical plate os palatine yang mana? Dapat ditemukan di pertemuan lamella basalis concha media bagian inferior dengan dinding medial orbita. Ya, ini dengan berbagai macam bahasa, tapi intinya kita udah kebayang letaknya di sini. Oke, lanjut foramen sphenopalatina. Nah, sekarang anatomi dari sphenopalatina. Arteri sphenopalatina itu nanti dia bercabang menjadi dua, ya. Dia ke lateral cavum nasi, namanya arteri lateral nasal artery. Kemudian dia ke belakang, ke septum, ya. Namanya arteri posterior septal nasal atau arteri posterior septum. Nah, untuk yang kedua ini, posterior septal nasal artery ini, dia jalan di bawah rostrumnya sphenoid, ya. Jadi koana nyebrang di koana di bawah sphenoid. Kemudian untuk sebelum dia keluar dari foramen sphenopalatina, biasanya sudah ada terjadi percabangan di 42 kadaver spesimen nih. Makanya kenapa salah satu alasan kita waktu operasi krista etmoidnya diambil foramen sphenopalatinanya dilebarkan karena percabangannya terjadi sebelum dia keluar. Oke. Nah, ini cabangnya lagi, variasi cabang lagi, nanti ada gambarnya. Pusing kalau baca gini ya. Ya, ini tadi itu sphenopalatina ya. Ini kita lihat cabang sebelumnya apa sih? Jadi sphenopalatina itu di sini ya. Nah, dia merupakan cabang dari arteri maxillaris interna. Arteri maxillaris interna itu merupakan cabang dari arteri karotis. Eksterna apa interna? Eksterna ya. Jadi arteri karotis eksterna, arteri maxillaris interna, arteri sphenopalatina. Gitu ya cabangnya. Jadi kita nggak usah bahas etmoid dulu ya, biar nggak kebolak-balik. Jadi yang kita bahas ini eksterna. Kalau etmoid kan interna, karotis interna. Ini karotis eksterna. Itu aja dari gambar ini saya baca, ini ribet, saya cuma butuh ini aja arteri maxillaris interna sama ini sphenopalatina yang saya besarkan ini ya. Oke. Nah, ini kita lihat ini foramen sphenopalatina. Ini arteri sphenopalatina. Ini cabangnya yang kecil-kecilan ke nasal wall ya. Tadi arteri nasal wall. Kemudian ada lagi cabangnya yang ke septum. Jadi naik di bawah rostrum dia ke lateral. Ke medial. Ini septum ya, ke medial. Ini posterior septal nasal artery ya. Ini cabang dari sphenopalatina tadi dua ya. Cabangnya ya ke lateral sama ke medial. Ya, paham ya? Jadi waktu kita ada kejadian epistaksis, misalnya nggak ketemu, itu misalnya pelebaran pembuluh darahnya di sini nggak kelihatan, ya kita lihat cabang-cabangnya, lihat di koana superior, lihat di dindingnya, kemudian lihat di septum bagian posterior nasal septum gitu ya. Ya ini saya senang aja sih lihat gambar ini, apalagi kalau kita mau CWL ya. Jadi tahu di sini ada macam-macam. Ya, ini juga intinya sama dari cabang internal arteri maxillaris interna terus dia ke sphenopalatina sini ya. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, variasi cabang-cabang
sphenopalatina yang kolateral, arteri lateral nasal, ya. Nah, ini ada beberapa variasi. Ini adalah variasi yang tersering. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin indikasi. Ini indikasi ligasi sphenopalatina dari textbook PJ Walmart yang paling baru ya. Depannya begini nih yang paling baru. Nah, intinya dari kata-kata ini saya belum sempat translate. Intinya kita pastikan epistaksisnya itu posterior. Jadi pasien disuruh meniup kencang dari hidungnya, meniup kuat dari hidung, mengeluarkan blood clot-nya dari hidung, lalu kita semprotkan nasal spray PHKin atau silokainnya. Kemudian kepalanya tetap menghadap ke depan. Setelah hidung ditiup, dibiarkan darah mengalir dengan ditampung bengkok atau nirbekan ya. Nah, setelah itu kita endoskopi. Kalau beruntung, ini ada gambar yang bagus ya. Ini di endoskopi saat ngalir nih, kita lihat nih alirannya. Ya, ini hidung kanan apa hidung kiri? Ada yang nebak dong, biar saya nggak kayak ngomong sendiri. Ayo, ini hidung kanan apa hidung kiri? Hah? Hidung kanan apa hidung kiri? Kanan. Siapa lagi? Ada yang berpendapat hidung kiri? Pak Chief nih, Pak Chief. Pak Chiefnya siapa sih sekarang? Reza deh yang selalu nelfonin saya. Ayo, Ja, ini kanan apa kiri? Prima, ayo, Prim. Kanan, Dok. Kanan. Kenapa kanan ya? Ini konkanya sih terletak di kanan, loh. Ya, ini nggak jelas sih memang. Dan nggak ada keterangannya juga. Saya ngambil di clinical key. Harusnya tapi kalau saya mikirnya... septumnya yang jadi patokan. Ya, septum yang jadi patokan. Ya. Ya, kalau kita bingung, kita cari septum. Itu sering pada ujian nasional juga ditanyakan gambar seperti ini. Ya. Jadi septum yang dipakai patokan. Kita mundur lagi ke belakang, kita lihat septumnya. Ya. Ini jadi ini sekitar koana ya. Ini konka media. Ini mungkin bula etmoid yang menebal. Nah, ini sekitar ini sih kalau waktu tulisannya memang asalnya dari cabang arteris sphenopalatina kalau tulisannya. Tapi memang kadang-kadang saya juga berpikir apa ini kalau kita lihat kemungkinan yang septumnya memang ini ya. Oke. Kemudian apabila pembuluh darahnya terlihat kayak seperti ini, dilakukan kauter, walaupun kita kayaknya nggak mungkin kan ya. Karena kalau dari textbook ini lokal ya, berarti dikerjakannya. Tapi apabila tidak terlihat dan kita bisa pastikan kira-kira ini pasti epistaxis posterior, ya udah pasang nasal pack dan pasien dipersiapkan untuk operasi. Ini dari buku PJ Walmart. Oke, kita lihat panduan kita dari PPK. Indikasinya yaitu epistaxis anterior yang tidak membaik setelah pemasangan roll tampon. Jadi kadang-kadang kita bolak-balik. Tampon 3 hari dilepas masih berdarah, pasang tampon lagi dilepas masih berdarah. Nah, itu indikasi untuk ligasi. Kemudian epistaxis posterior, sama yang berulang juga ya. Nah, ini adalah preoperative consideration ya. Jadi pertimbangan sebelum operasi, kita harus tanyakan faktor resikonya tentang masalah ada masalah koagulopati atau enggak, hipertensi, nasal trauma, penggunaan antikoagulasi atau antiplatelet, kemudian penggunaan hati-hati lagi ini penggunaan suplemen atau obat alternatif ya. Kita tahu pasien banyak yang menggunakan obat alternatif. Suplemen seperti minyak ikan, vitamin E itu kan antikoagulan ya, mengandung antikoagulan. Terus kalau obat-obatan herba itu
kayak habatus sauda itu kan ada antikoagulannya juga. Nah, kita tanyakan ini juga. Kemudian satu lagi untuk pertimbangan sinonasal neoplasm. Berarti kita tanyakan ada hidung mampet atau enggak, ada keluar lendir campur darah dari hidung, ada penonjolan palatum, gigi goyang dan lain-lainnya. Nah, sebelum operasi kita harus lengkapi history ini ya, data ini. Tentang penunjang. Di buku ini dikatakan CT scan not essential. Jadi kalau misalnya tidak ada keadaannya urgent, tidak harus CT scan. Dia bilang gitu ya, not essential. Tapi bisa membantu untuk lokasi struktur anatomi intraoperatif gitu. Jadi kalau ada sarananya tetap di CT scan, intinya gitu. Dan satu, apabila ada tanda dan gejala yang tidak normal, itu wajib CT scan. Gitu ya. Nah, ini instrumennya. Kalau di buku ini ada instrumennya lumina 0 dan 30 derajat, kemudian ostium seeker atau ball tip, kemudian Kotel, FRIR, Kauter bipolar, suction, kalau bisa suction FRIR ya, di Karyadi nggak ada. Kemudian Carrison-nya yang kecil, 1 mili ya. Nah, ini alat-alatnya nih. Ini ostium seeker, FRIR, Kotel, ini yang dibilang suction FRIR ya. Dia agak gendut, jadi kalau FRIR kan kurus ya. Nah, dia agak gendut karena kan ada lumennya. Nah, satu lagi, mungkin ini yang penting aja ya, tapi dia nggak nulis pisaunya pakai apa gitu. Yang enak memang pakai sickle knife. Tapi kadang-kadang sickle knife itu kan dipakai berulang jadi nggak tajam. Jadi kalau saya masing-masing aja sih. Kalau saya senangnya pakai bisturi yang baru karena tajam, walaupun bentuknya lebih gendut dibandingkan sickle knife ini ya. Saya cari gambarnya kayak gini, lebih gendut dan lebih melengkung. Kalau sickle knife kan lebih lebih enak sickle knife sebenarnya, cuma karena nggak tajam terus jadi kayak sobek-sobek gitu. Kemudian bor ini kalau kan kita tadi ada nanti dilihat ada pengurangan tulang untuk melebarkan foramen sphenopalatina. Nah, kalau misalnya dindingnya tebal, kadang kita butuh bor. Kalau tidak bisa terjangkau dengan Carrison. Kemudian set fast karena pada kondisi tertentu kadang-kadang menjangkau area sphenopalatina ini tidak bisa, sulit. Jadi kita kadang-kadang perlu unsinektomi, perlu antrostomi maksilaris gitu. Jadi kita tetap siapkan set fast, oke? Ini alat. Nah, ini dari modul dulu. Dari modul ini prosedur ligasi arteri sphenopalatina dengan panduan endoskop. Nah, ini bahasa Indonesianya ESPAL ya. Jadi konka media diluksir ke medial. Ini kanan apa kiri? Ini mah gampang ya. Ini kanan ya. Jadi ini lateral, ini septum. Konka medianya kita luksir ke medial, Kemudian insisi pada dinding lateral cavum nasi posterior dari sinus maxillaris atau kira-kira 5 mm dari perlekatan konka media ke dinding lateral. Ini perlekatan, ini posterior, ini yang dibilang posterior end dari konka media ya, atau lamella basalis pars horizontal. Itu ini kita hitung sekitar 5 mm. Kalau kita mau bilang posterior dari sinus maxilla, kan sinus maxilla belum kebuka nih kalau ini. Nah, jadi kalau patokannya ini 5 mili ya, kalau di modul 5 mili. Kemudian setelah diinsisi, mukosa cavum nasi dielevasi, diidentifikasi krista etmoid. Jadi krista itu apa? Tonjolan. Jadi jadi sambil dielevasi, buka, jadi insisinya insisi tajam seperti CWL ya. Jadi awalnya kita raba dulu karena kalau kita menginsisi bagian fontanel, jadi nembus kan ke sinus maxilla. Jadi kita cari bagian yang keras, jangan terlalu ke belakang sini, jangan. Kalau di modul 5 mm, nanti ada literatur lain 1 cm. Nah, kita raba dulu. Jangan kejeblos gitu loh. Kalau ke posterior fontanel kan masuk ke maksila. Kemudian di elevasi. Nah,
ketemu tonjolan tulang itu yang dinamakan crista ethmoid. Nah, crista ethmoid ini dia tadi kok kayaknya kelewat. Ya udah. Crista ethmoid itu merupakan apa istilahnya landmark yang the most konsistensi landmark ya. Jadi landmark yang hampir selalu konsisten, selalu bisa dijadikan patokan. Nah, kalau kita ketemu crista ethmoid, foramen sphenopalatinae-nya itu berarti di postero superior dari crista ethmoid. Ya, kemudian dilakukan kauter pada sphenopalatinae ya. Ini cuma ada 4 step dari modul, jadi kayaknya gampang banget ya. Padahal ya, oke. Sekarang dari literatur lain, dari atlas ini. Pertama, ini kenapa saya 2, jadi kita bisa, soalnya kalau di modul kok kayak gampang banget gitu ya. Kita lihat satu lagi, prosedur dari atlas. Pertama, identifikasi concamedia, basalis concamadia yang attach ke palatin bone. Jadi ini lateral ya, ini lateralnya, ini septumnya. Kita identifikasi dulu concamadia, susurin ke belakang, oh di sini posterior end-nya. Kemudian buat vertical incision 1 cm dari attachment. Ini attachment-nya di sini 1 cm. Tadi modul 5 mili ya, beda setengah. Nah, kita lakukan perabaan dengan balprop tadi ya, supaya kita nggak menginsisi di fontanel. Ya, fontanel, kalau ada yang lupa, fontanel merupakan membranous part ya, jadi tidak ada tulang. Jadi kalau kita insisi langsung nyampe ke maksila. Oke. Kemudian apabila aksesnya limited, kalau nggak bisa bergerak, kadang-kadang alat nggak bisa bergerak, kadang-kadang kita perlu melakukan uncinectomy dulu. Bahkan ada yang antrostomy dulu. Jadi ini fontanelnya dibuang. Ya, step kedua, setelah insisi, mucoperiosteal flap-nya dielevasi ke arah posterior dengan menggunakan FRIR, Cottle, atau FRIR suction ke arah belakang atas. Ya, ini saya masih suka nyasar, kadang saya suka ke bawah-bawah, tapi sekarang setelah ngeliat, oh dia hampir-hampir ke arah meatus superior, jadi kita ke arah belakang atas, infero superior direction. Oke. Nah, crista ethmoid, apabila tampak crista ethmoid itu di anterior inferiornya foramen sphenopalatinae. Gitu. Jadi foramen palatina itu di posterior superior crista ethmoid. Bingung ya? Ya ini main dibalik-balik sama dia. Jadi intinya kalau kita ketemu crista ethmoid di sini, berarti foramen sphenopalatinae-nya di posterior superiornya, belakang atas dari crista ethmoid. Ya. Setelah itu kita lebarkan si foramen sphenopalatinae-nya. Biasanya crista ethmoid ini jadi agak menghalangi. Jadi crista ethmoid-nya kita buang dengan garrison yang 1 mili. Usahakan yang kecil. Kenapa? Karena di sini bukan hanya arteri sphenopalatinae aja, ada saraf juga. Atau kadang-kadang kalau kita juga pakai yang kebesaran malah mencapit arterinya, malah perdarahan gitu ya. Kemudian, nah tadi sudah dikatakan kalau cabang dari arteri sphenopalatinae itu dia sudah bercabang sebelum dia keluar dari arteri sphenopalatinae. Makanya kita perlu membuka foramen sphenopalatinae-nya, melebarkan sphenopalatinae-nya, lalu kita menyusuri cabangnya, kalau bisa seproksimal mungkin, tapi jangan terlalu ditarik-tarik gitu ya. Ya, setelah ketemu arteri sphenopalatinae-nya, kita pelan-pelan diseksi dengan menggunakan ball tip probe ya, diseksi sampai melingkar. Jadi sampai kepegang ya si arterinya, mungkin ada yang pernah lihat ya. Jadi sampai kita lingkerin itu sampai ke posteriornya 360 derajat, jadi muter
sampai lepas semua. Gitu ya. Kadang-kadang agak susah karena lengket-lengket gitu, yang luar-luarnya disusur pakai sickle knife pelan-pelan. Saya berani kalau ditemenin dokter Ana, kalau sendirian pakai ball tip probe aja. Ya, oke. Setelah ketemu si arteri sphenopalatinanya, dipasang hemoclip kalau ada ya. Kita nggak ada, jadi setelah ketemu kita perform bipolar counter. Bipolar counter bakar, gunting atau dibakar sampai putus. Gitu ya. Setelah itu diperiksa perdarahan di tempat lain, perdarahan di sekitar nggak ada, mucosal flap-nya dikembalikan ke tempatnya, kemudian dipasang Surgical gitu ya. Nah, ini kalau dari PJ Walmart ada, jadi itu tadi step-step untuk aspal sudah selesai, tapi ini ada sedikit mungkin kayak tips, mereka ini sudah ada penelitiannya sih. Kalau transpalatal block dari sphenopalatine ini, dia memberikan vasokonstriksi yang adekuat dari cabang sphenopalatine artery. Ya, jadi aliran dari darahnya karena jadi pelan, jadi berkurang. Jadi kalau misalnya kita agak mencederai sedikit, kalau arteri kan langsung darah gitu ya. Nah, ini bisa membantu. Yang meneliti Prof. PJ. Caranya gimana? Ya, ini caranya. Kita cari garis tengah antara gigi molar 2 dan midline dari palat. Susah kalau ngomong, ini ada gambarnya. Nah, ini gigi molar 2, ini midline palat, ini midpoint-nya. Tengah-tengah antara midline palat dengan gigi molar 2. Jadi ini di mulut ya. Jadi sebenarnya dilakukan sebelum operasi tadi, tapi kenapa saya taruh di bawah? Karena tidak rutin dilakukan. Di modul juga nggak ada ini dari buku PJ Walmart. Jadi ini buka mulutnya, ini garis tengah, ini molar 2, kita suntikan di sini. Disuntikan apa? Disuntikan ini, lidokain sama adrenalin 1:80.000. Ini berarti PHK-in ya, PHK-in 2 mili 1 ampul. Jadi gampang ya, jadi injeksi dulu di palatum, letaknya tengah-tengah antara midline palatum dan molar 2, di tengah-tengah kita suntikan 1 ampul lidokain, gitu ya. Gampang ya kalau gitu daripada ngeliat ini ya. Ya, oke, ini untuk apa? Untuk provide adequate vasoconstriction. Jadi bleeding slow sufficiently. Jadi bukan lidokain ya, PHK-in ya, Ci. Kalau lidokain kan nggak ada. Nah, nanti anak-anak terekam lidokain. Yeah. Oh iya, salah ngomong ya. Ini lidokain 2% sama adrenalin, itu PHK-in ya. Jadi injeksi 1 ampul PHK-in ya. Tadi lidokain ya. Terima kasih Dokter Ica. Terus ya ini gambarnya ya. Gambarnya terus ini gambar sebenarnya apa? Gambaran target kita. Tapi caranya seperti ini ya. Nah, terus ini sebenarnya preoperative consideration juga, kenapa saya taruh di bawah, karena tadi yang prosedur yang tadi itu tidak pakai ini, gitu ya. Jadi kenapa tadi pas instrumen tetap ada, harus set face harus ada, ya ini. Jadi to create more space to address the sphenopalatine, konkamedia harus medialisasi menggunakan FRIR elevator dan dipasang kasa vasokonstriktor. In addition, kalau masih sempit juga kita unsinektomi. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau masih sulit juga kita antrostomi maksilaris. Tuh, ya ini contoh gambarnya. Ini kita lihat ya, ini fontanel posteriornya udah habis, ini maksilaris ya, ini hidung kiri berarti ya. Nah, insisinya di sini. Gitu. Ini gambar pada posisi yang sudah antrostomi maksilaris. Kalau kita
bolak-balik susah, karena saya pernah memaksakan tidak unsinektomi, tidak antrostomi maksilaris, aduh susah banget karena konka inferiornya juga gendut, susah banget. Nah kalau memang susah ya kita antrostomi maksilaris aja kata buku ini. Ini juga contoh gambar ya. Ini antrum, berarti sudah bersih. Ini kan berarti dinding posterior antrum, dinding posterior maksila ya. Ini crista maxillaris, ini foramen sphenopalatina di postero superior ya. Jadi ini gambarnya bagus, skematik. Nah, sekarang untuk post-op consideration. Setelah operasi, kita harus menghindari pembentukan sinekia antara konka media sama lateral nasal wall dengan medialisasi konka media pada akhir prosedur. Bila waktu sebelum operasi kan bolak-balik pasang tampon tuh, terjadi trauma mukosa hidung yang luas karena pemasangan tampon sebelumnya, kita pasang resorbable packing materials ya, seperti spongostan ya, untuk meminimalkan risiko perdarahan dari mukosa. Jadi kadang-kadang udah diligasi gitu kok, tapi masih berdarah ya, mungkin bukan dari arteris sphenopalatinanya, tapi dari mukosa. Mukosa juga kadang bikin heboh darahnya, dipasang dulu ya packing biasa bisa, atau resorbable packing materials yang sarannya dibersihkan setelah beberapa hari ya. Kemudian kalau aman, pasien dipulangkan 24 jam pasca operasi. Nah, biasanya kegagalan dari espal ini yaitu mengontrol epistaxis yang disebabkan oleh kegagalan pemasangan klip. Kita belum pernah pasang klip karena nggak ada alatnya, atau koagulasi semua cabang sphenopalatina. Jadi, kenapa sih kita mesti, kan kadang-kadang setelah di elevasi itu langsung kelihatan tuh arterinya, tapi kenapa sih kita mesti melebarkan sphenopalatinanya, membuang crista ethmoidnya gitu? Kenapa sih ya? Karena tadi 40% ya cabang arteri sphenopalatina itu sudah bercabang sebelum keluar dari foramen sphenopalatina. Jadi kita harus nyusurin seproksimal kita bisa gitu supaya tidak terjadi kegagalan ini. Nah, terus satu lagi, perdarahan dari mukosa yang tadi karena bolak-balik pasang tampon, dan itu asalnya dari arteri ethmoid anterior. Ada lagi literatur yang bilang waktu kita inform consent ke pasien untuk ligasi sphenopalatina, kita juga inform consent kemungkinan untuk ligasi arteri ethmoid anterior. Ada yang nulis gitu ya, cuma saya belum baca detail tentang ligasi arteri ethmoid anterior, kayaknya serem ya. Ya, cuma ada yang bilang gitu. Ya, ini resiko. Oke, ini waktu jadi setiap tindakan pasti ada resiko, apalagi arteri sphenopalatina ini tidak berjalan sendiri. Kita tahu arteri kalau berjalan selalu ada temennya, ada nervousnya. Nah, poin kedua, poin ketiga ini ngomongin nervous. Poin pertama dulu. Nah, ini perdarahan intraoperatif. Kalau foramen sphenopalatina ini langsung dijangkau, dia akan berisiko cedera cabang-cabang sphenopalatina. Langsung dijangkau itu maksudnya yang tadi kelihatan langsung langsung berusaha didiseksi dengan ball proof tadi. Jadi jangan langsung dijangkau, dilebarkan dulu foramen sphenopalatinanya. Udah lebar, baru kita pelan-pelan diseksi si arteri sphenopalatinanya. Kemudian kita harus menghindari mengekspos lateral nasal wall, dinding lateral cavum nasil yang lebih rendah dari foramen sphenopalatina. Ya, karena tadi kalau teman-teman ingat, cabangnya itu kan dia ke bawah. Dan jadi kita kalau bisa jangan bawah-bawah, dan menggunakan Kerrison yang nomor 1 untuk memperbesar foramen sphenopalatinanya. Jadi kalau bisa jangan yang gede, karena kadang-kadang kita nyokot yang lain. Oke. Kemudian ini dua saraf yang bisa cedera pada tindakan ini, yaitu palatina mayor. Dia letaknya lebih dalam dari pembuluh arteri, dan apabila dia cedera, efeknya hip estesi di palatum. Kemudian yang kedua,
cedera dari cabang nervus medianus atau ganglion sphenopalatina, dan apabila cedera efeknya intradrynous atau menurunnya lakrimasi. Nah, ini yang kita justru pakai kalau pasien yang kita justru memang rusak untuk pasien-pasien yang rinitis alergi dengan keluhan utama rinore ya. Jadi untuk operasi yang bisa diperbaiki rinorenya, kalau untuk gatal, untuk bersin ya mungkin tetap ya ini efeknya ini, tapi mungkin pada penyakit lain kita gunakan sebagai manfaat gitu ya. Oke. Ya. Ini video dari lapsusnya Fahri ya. Saya nggak ketemu video saya, kayaknya masih di mana tuh. Jadi tadi pagi minta sama Fahri. Wah, ternyata tidak bisa. Sebentar ya. Harus dari ini aja. Saya stop share dulu ya Pak ya, berarti ya. Saya kayaknya ada yang ke-hide deh, satu tentang Krista Ethmoid. Bentar. Nah, ini ada satu yang kelewat ya, dan penting, sorry. Ini soalnya ke-hide ternyata. Tentang Krista Ethmoid, soalnya ini landmark ya. Nah, Krista Ethmoid, sorry ya, nambah lagi. Kelihatan nggak ya? Belum ya? Belum, dokter. Lupa di share screen. Izin belum muncul, dokter. Ya. Ini satu slide ke-hide sama saya. Banyak yang di-hide soalnya. Tapi ternyata malah ketinggalan. Ya, ini tentang Krista Ethmoid lagi, nggak apa-apa ya, balik lagi ya. Biar muter-muter terus jadi mantep atau jadi pusing. Krista Ethmoid ya. Jadi Krista Ethmoid itu apa sih? Dia Krista Ethmoid itu bagian dari palatine bone tadi yang tadi saya jelaskan. Palatine bone ada vertical part, ada vertical part, ada horizontal part. Nah, dia ada proyeksi tulang bentuk segitiga. Itu Krista Ethmoid. Tepat di anterior foramen sphenopalatine. Jadi saya waktu depan apa belakang sih, jadi ketemu Krista Ethmoid dulu baru belakang atas foramen sphenopalatina. Kemudian ini dari buku dari Storrs, ini bagian posterior dari concha media menempel pada Krista Ethmoid. Jadi lamella basalis posterior end attachment dari concha media ke lateral nasal wall itu di Krista Ethmoid gitu. Ini artinya itu. Jadi bagian posterior dari concha media menempel pada Krista Ethmoid, yaitu di perpendicular plate ospalatine. Tadi kita tahu ya, bagian vertikalnya ospalatine, vertical ospalatine atau perpendicular plate ospalatine atau ascending ospalatine. Itu ada Krista dan dia tempat attach-nya si concha media bagian pars horizontal belakang ya. Nah, ini 90%, 95% pada kadaver itu lokasinya 1 mili dari foramen sphenopalatina. Jadi si Krista Ethmoid itu deket banget, walaupun banyak variasi ya, tapi kebanyakan memang benar-benar direct ya, abis Krista Ethmoid belakangnya foramen sphenopalatina, makanya dibilang most consistent landmark. Ya, ini kenapa saya akhirnya bacain ini lagi, soalnya penting. Nih ya, Krista Ethmoid terletak antara inferior foramen sphenopalatine. Ini yang dibolak-balik ya. Jadi kalau Krista Ethmoid terletak di antara inferior sphenopalatine atau foramen sphenopalatine terletak di posterior superior Krista Ethmoid ya. Jadi udah nggak bingung lagi ya. Kemudian ya ini sama, intinya sama. Jadi si Krista Ethmoid itu ternyata tempat perlekatannya si concha media bagian bawah, bagian belakang bawah, posterior end ya. Oke, kita beranjak ke video ya. Nggak bisa langsung disetel di sini. Saya harus buka dulu ya berarti videonya ya.
Videonya kok nggak ada ya? Video. Optimize screen sharing for video. Video mana? Ini kelihatan videonya? Ya dokter, kelihatan dokter. Oke. Oh, share ya, bukan ngambil filenya ya berarti ya, share screen yang depan ya. Ya, ini ya. Ya, ini tindakan pertama infiltrasi, di mana ini? Ya, kecepatan ya. Ulang ya. Kecil nih. Kecil ya dok, kecil apanya? Ya, ini infiltrasi ya, di lamella basalis ya, kita lihat itu perlekatan posterior end di konka media, ini hidung kiri berarti ya. Nah, terus insisinya kelewat, nggak ada video insisinya, adanya video elevasinya, dan ini proses memperlebar foramen sphenopalatinanya. Ya, kita lihat dokter Ana melebarkan ke arah superior ya. Tadi jangan ke inferior. Nah, ini diseksi. Nah, kalau pakai ballproof emang lama ya. Jadi ini pakai ini ya. Setelah kebuka selubung pembuluh darahnya baru kita pisahkan dengan ballproof. Nah, ini harus dipisahkan 360 derajat. Sebenarnya dokter Ana selalu misalkan 360 derajat, cuma pas ngedit videonya kebetulan nggak dapet ya. Ya, terus pasang ini mukosanya ditaruh lagi di tempatnya terus dipasang ya. Kerja ini cuma 58 detik ya. Gampang kan? Ya, yang penting kita tahu, tapi tadi ya risikonya apa. Jadi waktu inform consent kamu tahu apa yang mau dikasih tahu ke pasien, walaupun nggak bisa nggak bisa benar-benar kita jelaskan secara detail, tapi paling nggak kita tahu kalau misalnya terjadi efek sampingnya, kita tahu itu penyebab dari apa, itu penyebabnya apa gitu. Ya, sudah selesai. Boleh Dokter Richard atau Dokter Ana apabila ada tambahan dok atau masukan dok. Udah bagus, Ci, udah jelas ya. Cuman videonya tadi agak putus-putus. Kalau smooth lebih bagus lagi, tapi nggak apa-apa, jelas cukupnya. Mudah-mudahan bisa lebih dimengerti ya, lebih mudah dimengerti. Iya, untuk tindakan ini sebenarnya memang kalau kita baca nggak terlalu susah ya. Yang susah memahami anatominya gitu. Saya berusaha cari gambar yang kebayang, dan saya untuk memahami ospalatina tuh kayak apa sih gitu sebenarnya. Terus kok ini ada perpendicular plate sih gitu kan, kita taunya perpendicular plate itu pas waktu septoplasti gitu. Nah itu perpendicular tuh ternyata artinya tegak lurus ya. Terus kalau tindakannya mungkin ya nggak terlalu ini ya dok ya, untung-untungan ya dok. Kadang-kadang langsung bisa, kadang-kadang sempit ya dok. Tadi berapa? 58 detik? Iya dok, itu udah saya edit soalnya saya cepetin. Ya nanti kalau anak-anak dengar 58 detik dikiranya ngerjainnya 58 detik lagi. Enggak lah, cukupnya aja. Yang penting bisa tercapai ya, tercapai dengan baik, apa yang bisa dilihat dengan bagus. Ya.
kita kerjakannya kan dengan penuh tanggung jawab juga ya. Ya, oke. Dokter Ana perlu nggak ada ya? Dokter Ana? Ya udah, Dok. Mungkin ada ini lagi nggak, Dok? Mungkin ya ada teman-teman yang mau tanya. Bu Tika mungkin saya malah nggak selengkap Bu Tika, sengaja karena kepanjangan nanti lupa. Jadi sedikit-sedikit aja ya Dokter Ica ya. Ya Bu Tika mungkin yang penting poin-poinnya itu yang harus ditekankan kan poin-poinnya gimana. Cerita yang panjang biar Tika aja dan teman-temannya. Ya, kita ambil yang poin-poinnya aja supaya impression. Ya, supaya ingat ya Dok, kalau kebanyakan nanti lupa. Ya, gimana Bu Tika, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan mungkin? Untuk pertanyaan pasca operasinya saja Dokter. Untuk pasca operasi itu sekiranya perlu dilakukan pemasangan tampon kembali atau tidak Dokter? Oh ya, prinsipnya sama seperti operasi face biasa. Jadi pertimbangan kita pasang tampon itu satu, kalau misalnya masih ada perdarahan atau kita misalnya ada tindakan lain atau kita khawatirkan kalau misalnya nanti ada sinekia gitu. Cuma kalau untuk ini untuk kontrol epistaksis tentunya sebelum selesai operasi, sebelum kita mengakhiri operasi, kita harus evaluasi betul kan. Jangan sampai kita inform konsen ke pasien untuk mengikat pembuluh darah, untuk mengatasi epistaksisnya, tapi pasien masih mimisan setelah itu. Jadi kalau saya prefer nggak pasang. Jadi saya benar-benar menyelesaikan operasi dengan tanpa perdarahan, dan kita tahu pasien kita selama operasi dikontrol tensinya ya, dibikin hipotensi. Nah, sebelum selesai operasi kita minta tensinya dinormalkan dulu, karena saya beberapa kali kejadian pasiennya bangun, tensinya naik, batuk-batuk, muntah, berdarah lagi. Nah, kalau kita normalkan dulu tensinya, terus kita lihat masih berdarah di mana kita bisa atasi perdarahannya dulu gitu. Kalau misalnya kita pasang tampon ya boleh juga. Jadi nggak ada, mirip lah sama operasi face. Cuma kalau saya pribadi saya lebih seneng nggak pakai karena awalnya kita tujuannya untuk kontrol perdarahan gitu. Kalaupun pasang tampon ringan dan gunanya untuk mencegah odem gitu. Misalnya pakai Kasa 14 gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Gimana Dokter Ica, ada tambahan nggak Dok atau ada koreksi Dok? Iya, ya bagus juga seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu nanti ada experience sendiri, ya. Jadi nalurinya, experience-nya itu sangat berpengaruh. Kalau masih baru-baru kita belajar, tentunya ada kekhawatiran untuk ada perdarahan. Kita lihat mengalir nggak perdarahannya. Kalau kira-kira nggak mengalirnya lambat sekali, boleh nggak dipakai ya atau berhenti. Tapi kalau mesti saya bantu juga dengan pemasangan Surgicel ya, dan perlu juga diberikan foam itu Spongostan dan itu Surgicel. Nggak usah banyak-banyak, cukupnya aja. Terus nanti kita evaluasi lagi dari faringnya bagaimana. Kalau nggak apa-apa ya sudah. Kalau dia masih mengalir banyak, artinya kita belum bisa mengatasi dengan baik, kan? Berarti kita harus evaluasi lagi sebelum ditutup. Tapi kalau tidak mengalir, nggak apa-apa. Ya, itu. Cuma untuk ayam-ayam aja dengan Surgicel dan Mustan tuh ya. Jadi kita aman, gitu. Karena dia juga ternyata ada bersifat koagulan. Ya. Dan mungkin bukan tampon padat ya Dok ya? Bukan tampon padat ya. Tampon padat. Dan nanti lama-lama akan terasa sendiri. Seperti Eci juga akan lama-lama sudah makin
mantap untuk melangkahnya. Jadi udah tahu ini nanti nggak apa-apa, ini nanti ya dari awal gitu. Yang penting pada saat kita mau mengerjakan itu kita juga tenang, mantap gitu ya, tidak ragu-ragu, itu penting sekali ternyata. Sangat berpengaruh pada tindakan operasi kita. Kalau kita ada keraguan atau ada rasa khawatir, nanti akan terjadi gitu. Jadi kalau kita belum tenang, diam dulu aja sambil berdoa. Nanti akan lebih, step-stepnya akan lebih mudah untuk dilalui. Nggak panik. Ya, oke. Dokter Ana mungkin nguji ya, nggak ikut di sini. Ujiannya besok bukan dok? Ya nanti saya tanyakan dok. Nggak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih Dokter Ice sudah hadir. Terus terima kasih Residen. Mungkin mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan bisa ada manfaat ya. Ya, saya tutup untuk pembacaan sesi ini. Dilanjutkan pembacaan berikutnya.